Meja dan roti pertunjukan bagian yang kedua. Saudara, kita akan kembali lagi belajar dari pelajaran Kemah Suci tentang meja roti pertunjukan. Sabat. Setiap hari Sabat ada pergantian roti. Imamat 24 ayat 8. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Jadi setiap hari Sabat itu roti di atas meja harus diganti dengan yang baru. Nah, jadi setiap Sabat selalu ada roti baru. Kalau kita ingin mendapat roti baru, kita bisa masuk di dalam Sabat. Sebab orang yang mau tinggal dalam Sabat Tuhan pasti akan mendapat makanan yang baru dari Tuhan. Hari Sabat, hari pertama kerja, kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh adalah Sabat. Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Semua anak Tuhan harus menguduskannya. Menguduskan hari Sabat itu sama juga memakai hari ini untuk ibadah supaya disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah karena Yesus adalah Tuhannya hari Sabat. Jadi dalam hari Sabat kita akan merasakan tentang kehadiran Tuhan. Sabat sama dengan hidup penuh perhentian. Nah, cara memelihara Sabat. Satu, kita memelihara Yesus yang ada di dalam hati kita. Kalau kita menurut firman, maka sejahtera Allah akan memenuhi hati kita. Kedua, memelihara Roh Kudus di dalam hati. Nah, saudara, itu ketiga, orang yang memelihara Sabat tidak akan mudah jatuh di dalam dosa. Jadi kalau kita ada dalam Sabat, kita tidak akan mudah jatuh dalam dosa. Sabat dan roti yang baru. Orang yang hidup di dalam Sabat Allah akan selalu mendapat pembukaan baru dari firman Allah. Jadi kalau kita hidup di dalam Sabat Allah, kita pasti akan mendapat hal-hal yang baru dari firman Allah. Mengapa tidak mendapat rahasia Allah? Karena telah kehilangan Sabat. Kita tidak mendapat rahasia Tuhan karena kita tidak mau Sabat. Jadi kalau kita ada Sabat, kita akan mendapat rahasia Tuhan. Sabat artinya kita berdiam diri dengan Tuhan. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Di Mazmur 19 ayat yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, saudara, sebab apa? Ya, kalau kita lihat, kita bisa merasakan apa yang dari Tuhan. Ada Sabat, ada perhentian. Ada Yesus, dan ada Roh Kudus. Kalau kita saudara mengalami perhentian, kita akan menikmati Yesus dan Roh Kudus. Meja roti pertunjukan. Meja itulah hati kita. Amsal 7 ayat 1 sampai yang ketiga. Hati kita adalah meja. Meja harus dipelihara supaya tetap bersih. Jangan biarkan meja kotor. Bersihkan senantiasa meja itu. Meja yang suci akan penuh dengan roti yang suci. Itulah firman Allah. Bahannya dibuat dari kayu, meja itu. Kayu penaga, kayu itu melambangkan tabiat manusia. Di dalam Markus 8 ayat 24, waktu Tuhan bertanya tentang manusia kepada orang yang baru dicelikan, manusia mengatakan, orang buta itu mengatakan bahwa manusia seperti pohon yang sedang berjalan. Nah, saudara, orang itu seperti pohon. Pohon menceritakan tabiat manusiawi.
Tabiat manusia kita harus dipotong dan diolah supaya dapat dipakai menjadi alatnya Tuhan. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita harus bersedia diolah oleh Tuhan. Roma 6 ayatnya yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Di dalam ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kayu itu disalut dengan emas. Emas adalah tabiat ilahi. Ruangan Maha Suci terbuat dari emas. Semua yang melambangkan Allah dalam Alkitab digambarkan dengan emas. Yerusalem baru disebut juga kota dari emas murni. Jadi emas itu melambangkan ilahi. Nah, di 2 Timotius 2 ayat 20 ada 4 zat kimia dalam pengolahan atau zat dalam pengolahan. Yang pertama tanah, yang kedua kayu, perak, emas. Sudah, emas lebih tinggi dari semuanya yang kita lihat. Tanah bisa dibuat bejana, diolah jadi bejana. Kayu diolah menjadi perkakas rumah. Perak diolah jadi perhiasan. Emas diolah menjadi perhiasan mempelai. Saudara lihat, semua ada. Jadi kita lihat, di dalam rumah Tuhan ada alat dari tanah, dari kayu, dari perak, dari emas. 4 hal ini diperlukan. Bejana diperlukan, perkakas rumah diperlukan, perhiasan, juga perhiasan mempelai itu diperlukan. Nah, sifat ilahi. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ada bahagian di dalam sifat ilahi. Kayu, sifat manusia. Emas, sifat ilahi. Kedua unsur ini menjadi meja, saudara. Jadi, meja yang dari emas itu terbuat dari manusia yang dilapis oleh sifat Allah. Sehingga manusia dan juga Allah. Nah, unsur manusiawi. Orang suci harus bertekun dalam firman Tuhan. Nah, kita bertekun di dalam firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua, Kisah 17 ayat yang ke-11. Kita bertekun di dalam firman Tuhan. Bukan hanya tekun menyelidiki, tetapi juga tekun menaati. Jadi bukan hanya kita mau menyelidiki saja, tetapi juga kita menaatinya. Tidak melakukan firman seperti orang memandang muka di cermin lalu lupa. Kalau ada orang belajar firman, lalu dia tidak melakukan, ia seperti orang memandang mukanya di cermin, lalu dia lupa. Unsur Allah. Kayu disalut emas. Orang percaya harus dibungkus seluruh hidupnya dengan sifat ilahi. Baru bisa menjadi meja roti yang menampilkan firman Allah. Tanpa penyalutan emas, tidak boleh masuk ruang suci. Roh Kudus yang membuat huruf-huruf dalam Alkitab menjadi hidup, sehingga mudah dimengerti. Saudara, tanpa Roh Kudus, itu huruf-huruf itu akan mati. Kita lihat, orang yang belajar firman harus bertobat, mati lepas dari dosa. Kedua, lahir baru, hidup suci, dan bertekun dalam firman Tuhan. Yang ketiga, mau memakai sifat-sifat ilahi dalam hidupnya. Jadi kalau orang yang mau belajar firman Tuhan, syaratnya satu, dia harus bertobat. Bertobat itu artinya mati lepas dari dosa, artinya tidak mau berbuat dosa lagi. Yang kedua, dia harus mengalami lahir baru. Hidup suci dan bertekun dalam firman Tuhan. Lahir baru, hidup suci, bertekun dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, harus mau memakai sifat-sifat ilahi dalam hidupnya. Ya, jadi dalam hidupnya dia pakai sifat-sifat Allah. Nah, orang suci yang mau menyalibkan dagingnya, mau tekun menyelidikinya, akan satu mengerti rahasia firman Tuhan yang tersembunyi. Yang kedua, memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Yang ketiga, hidupnya akan berubah semakin indah. Jadi orang suci yang mau menyalibkan dagingnya,
mau tekun menyelidikinya, dia akan mengerti rahasia firman Tuhan yang tersembunyi. Saudara, ada banyak rahasia firman Tuhan yang tersembunyi. Nah, yang kedua, memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Yang kedua, kita memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Yang ketiga, hidupnya akan berubah menjadi semakin indah. Ada macam-macam hati manusia. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan akan membuat hati menjadi keras. Hati yang seperti tanah jalanan. Di dalam Matius 13 ayat 19 ada bermacam-macam tanah yang menggambarkan tentang hati manusia. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, Tuhan memberikan satu perumpamaan. Ada orang menabur benih. Lalu benih itu waktu ditabur, ada yang jatuh di tepi jalan, lalu kemudian ada yang jatuh tanah berbatu-batu, dan yang ketiga ada yang jatuh di tanah semak belukar, dan yang keempat adalah tanah yang baik. Tanah yang berbatu-batu, benih yang jatuh di tanah atau di tepi jalan, kata Alkitab adalah artinya orang yang membaca firman Tuhan di ayat 19, tetapi tidak mengerti. Orang yang mendengar firman Tuhan tidak mengerti, itu seperti hati yang di tepi jalan. Itu hatinya keras. Kita harus belajar firman dan mengerti dan menaatinya. Tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu ini tidak akan menghasilkan buah, saudara. Batu itu keras. Matius 13 ayat 20 dikatakan di sini, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi ini keras hati. Orang yang tidak mau melepaskan pendiriannya dan tidak mau mencocokkan dengan dirinya dengan firman Tuhan, dia pasti tidak akan berbuah, saudara. Jadi kita lihat ada orang memangnya dia tidak mau mencocokkan dirinya dengan firman Allah. Nah, yang ketiga adalah tanah yang semak duri, saudara. Tanah yang berduri. Matius 13 ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Duri itu melambangkan percintaan akan dunia. Orang yang masih cinta dunia akan bantut pertumbuhannya. Mungkin semangat, tetapi tidak ada hasilnya. Jadi kita lihat, itu tanah yang berduri, saudara. Orang yang masih cinta akan dunia, pasti tidak akan bisa bertumbuh rohaninya. Kadang-kadang ada orang mengatakan, kenapa saya tidak bisa bertumbuh? Ada yang tidak bertumbuh menyalahkan gerejanya, ada yang bertumbuh menyalahkan yang lain. Saudara, pertumbuhan nomor satu kita harus lihat, apakah tanah kita berbatu-batu, ataukah tanah kita ada tepi jalan, ataukah tanah kita tuh semak belukar. Kalau semak belukar, saudara tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Karena pada waktu mau tumbuh, itu akan ditusuk-tusuk sehingga benih itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, mungkin orang itu semangat, tetapi tidak ada hasilnya. Sedangkan tanah yang baik, saudara, tanah ini, benih ini akan tumbuh dengan baik. Lalu menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, dan 100 kali. Ini yang dilihat. Ukuran meja roti. Meja roti ukurannya panjang, ukurannya panjang 2 hasta, lebar 1 hasta, tinggi 1,5 hasta. Ukuran meja ini dari Tuhan, saudara, bukan ukuran dari manusia. Jadi ukurannya itu dari Tuhan. Tuhan yang mengukur hati manusia. Tuhan yang mengukur, yang melihat. Kalau kita mau menjadi meja roti atau pelayan firman, harus memiliki ukuran Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus memiliki ukuran dari Tuhan. Mendengar dan melakukan. Ada 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah, saudara, mendengar, dan kedua melakukan. Mendengar firman Tuhan. Kita harus punya telinga yang bisa mendengar firman Tuhan.
Kita harus punya hati yang bisa mendengar firman Tuhan. Dan kita harus mau melakukannya, saudara. Firman Tuhan harus kita lakukan. Bukan kita sekedar mendengar, tetapi kita melakukannya. Yohanes 13 ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita akan berbahagia kalau kita melakukannya. Saudara, Naaman sudah mendengar. Hampir saja ia tidak taat. Waktu Nabi Elisa mengatakan, mandi di sungai Yordan 7 kali, ya Naaman hampir tidak taat. Tetapi pada waktu didorong untuk taat, dia mengalami kesembuhan. Sangat berbahagia kalau kita mau taat dan melakukan firman Tuhan. Ketika taat, ia mengalami kesembuhan. Jadi saudara, ketaatan itu indah sekali. Sepenuh hati. Firman Tuhan harus diterima dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Kita menerima seluruh firman Tuhan. Ada orang menggolong-golongkan firman Tuhan, hanya satu bagian saja. Tidak, saudara, semua firman Tuhan itu diberikan kepada kita. Kita menerima dengan sepenuh hati. Kita menerima dengan segenap hati kita. Mazmur 119 ayat 34. Carilah firman dan taatilah, saudara. Biar kita mau mencari kebenaran Tuhan, lalu kita menaatinya. Lukas 10:27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kita diminta oleh Tuhan mengasihi dengan sepenuh hati. Bukan dengan separuh-paruh, tapi dengan sepenuh hati dan menaatinya. Letakkan firman Tuhan dalam prioritas pertama dalam hidup kita. Saudara, 1,5 hasta tingginya. Kalau kita melihat, saudara, ada 3 benda yang 1,5 hasta tingginya. Korban penebusan, saudara, itu sampai di tengah itu 1,5 hasta. Kita pernah belajar tentang mesbah korban bakaran. Itu di mesbah korban bakaran. Yang kedua, roti. Meja roti itu tingginya 1,5 hasta. Demikian juga dengan peti perjanjian tingginya 1,5 hasta. Ini semua adalah 1,5 hasta. Tuhan Yesus sebagai korban penebusan. Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Dan dia juga adalah mempelai sorgawi. Jadi 1,5 itu, saudara, ini gambaran tentang jalan salib. Orang yang mau mengikuti Yesus, tidak ada satu hal. Dia harus mau memikul salib. Tidak memikul salib tidak akan bisa, saudara. 3 hal yang penting yang harus diketahui. 1, mendengar firman dan melakukannya. Kedua, menerima firman dengan segenap hati dan menanggalkan segala pendirian kita. Yang ketiga, berjalanlah di jalan salib Tuhan. 3 hal penting, mendengar, menaati, menerima firman Tuhan dengan segenap hati, tanggalkan segala pendirian kita, jalanlah di jalan Tuhan. 2 mahkota emas. Keluaran 37 ayat 11 dan 12. Saudara, ini dikatakan ada bingkai, ada 2 bingkai di meja itu, yang satu di pinggir meja, yang satu setelapak tangan di bingkai itu, saudara. Di Keluaran 37 ayat 11 dan 12, baik saya baca Keluaran 37 ini. Nah, kalau saudara buka Keluaran 37 ayat 11 dan 12, disalutnyalah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekeliling jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Saudara, ini 2 mahkota seperti 2 mahkota emas. Di atas meja ada 2 lapis bingkai emas yang serupa mahkota. Orang yang mau hatinya seperti meja emas akan memperoleh mahkota emas 2 kali lipat. Kalau kita mau seperti meja roti ini yang dibuat dari emas, maka kita akan memperoleh kemenangan 2 kali. Orang Kristen ingin mengalami kemenangan. Dia mengatakan, aku ingin menang, aku ingin memperoleh kemenangan. Dan dia tahu kita memiliki 2 kemenangan. Tetapi dia tidak mau menjadi meja roti. Dia tidak mau hatinya seperti meja roti dari emas.
saya pikir tidak mungkin dia hidup atau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, kita harus memiliki hati itu. Ini artinya lebih dari pemenang. Wahyu 4 ayat yang keempat, inilah mahkota kemenangan, saudara. Ada 24 tua-tua yang hidupnya berkemenangan. Mereka berada di tata Allah. Mereka memakai mahkota, tanda orang-orang yang menang. Kemenangan orang beriman sesuai dengan imannya. Sampai di mana iman kita, sampai disitulah kemenangan kita, saudara. Jadi kemenangan orang beriman sesuai dengan imannya. Sampai di mana iman kita, sampai disitulah kemenangan kita. Sampai di mana firman Tuhan terbuka bagi kita, sampai disitulah iman kita. Inilah perjalanan orang beriman. Sampai di mana saudara punya firman? Sampai di mana firman Tuhan terbuka, sampai disitulah iman kita. Biar iman kita itu, saudara, mau terus naik sampai hidup berkemenangan. Mendapat firman itu seperti mendapat harta yang sangat besar. Mendapat firman itu, saudaraku. Mendapat pengertian firman itu anugerah Allah, bukan karena kepintaran. Itu nyata di dalam alam roh. Mengerti firman itu berarti sudah mendapat sesuatu dari Allah. Kalau saudara mengerti firman Allah, itu sama juga saudara mendapat sesuatu dari Tuhan. Firman Tuhan itu membuat hikmat. Tumbuh iman, lalu kita mempunyai kemenangan. Firman Tuhan memberikan pengertian. Dari pengertian muncul iman. Dari iman itu memperoleh mahkota 2, kemenangan. Orang Kristen adalah pemenang. Sebab Alkitab adalah buku kemenangan orang Kristen. Ikuti saja petunjuk Alkitab, maka kita akan mendapat kemenangan gemilang terus-menerus bersama Yesus. 2 mahkota artinya lebih dari pemenang. Roma 8:37, Filipi 4 ayat 13, kita lebih dari pemenang. Maksudnya, sebelum bertanding kita sudah menang. Paulus mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Saudara, itu yang kita lihat. Saya baca Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Setelapak tangan. Ini menceritakan riwayat hidup manusia. Mazmur 39 ayat yang ke-6 bagian A. Di Mazmur 39, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umur. Saudara, Daud mengatakan hanya beberapa telempap, hanya beberapa telapak tangan. Hanya setelapak tangan saja umur hidupku. Ini artinya umur kita hanya setelapak tangan. Seluruh riwayat hidup kita hanya setelapak tangan, saudara. Umur manusia hanya setelapak tangan. Sebab itu kita hidup harus untuk Tuhan saja. Saudara, hanya setelapak tangan. Hanya setelapak tangan saja. Saudaraku, itu yang dilihat. Pinggiran. Pinggiran kemah. Pinggiran ini seperti anyaman. Hidup orang yang penuh firman Tuhan dianyam oleh Tuhan. Sehingga menjadi indah. Walaupun hidup hanya setelapak tangan, tetapi penuh dengan kesaksian yang indah. Saudara, hidup kita mungkin singkat, tapi hidup kita punya kesaksian. Saya pernah membaca orang, saudara, yang hidupnya singkat, tetapi hidupnya sangat-sangat indah, saudara. Jadi kita bisa melihat hal itu. Walaupun hidup saudara singkat setelapak tangan, tapi kalau penuh dengan kesaksian itu hidup yang indah. Kita lihat, hidupnya indah, terajut oleh Allah. Kita kenal Yusuf, orang yang hidupnya indah. Dia terajut dengan Allah. Bermacam-macam kesukaran dia lewati. Dan Tuhan pakai dia menjadi indah. Kita kenal Daniel di negeri Babel, di negeri asing. Tapi dia taat kepada Tuhan. Bagaimana dia punya kesaksian yang begitu banyak dari hidup Daniel. Dari beberapa zaman kerajaan. Kita lihat Musa, kita ada Daud, saudara. Orang-orang yang hidupnya indah di hadapan Tuhan. Mereka punya riwayat hidup yang baik. Mereka punya kesaksian indah yang baik dengan Tuhannya. Saudara, kita perhatikan. Saul tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya hidupnya berantakan dan binasa.
Yerobeam juga berjalan menurut pikirannya sendiri. Ia membuat patung berhala, akhirnya hidupnya hancur. Saudara, ada orang yang taat kepada Tuhan seperti Daud. Ada orang yang tidak taat seperti Saul. Saul dulu taat, selanjutnya dia taat lagi. Sampai akhirnya dia keluar dan dipenggal dari kerajaannya. Yerobeam apalagi, dia membuat patung berhala, dia membuat dua patung dari lembu emas, saudara, untuk orang Israel menyembah. Dan akhirnya hidupnya juga hancur. Dua mahkota dan dua pinggiran. Dua mahkota dan pinggiran. Setelah Elia makan roti, ia diberi tugas oleh Tuhan. Satu, melantik Hazael, raja orang kafir. Ya, ini seolah-olah perkara jasmani. Yang kedua, melantik Elisa, nabi Allah. Ini hidup yang penuh dengan mujizat. Dan yang ketiga, melantik Yehu, raja Israel. Ini gambaran berkat rohani. Saudara, kita bisa lihat tentang Elia. Kalau seseorang hidupnya penuh dengan firman Allah, maka orang itu akan mendapat ketiga hal ini. Berkat jasmani, berkat mujizat, dan juga berkat rohani. Nah, 1 Timotius 4 ayat 8. Senam itu sedikit gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala sesuatu. Orang mengakui senam itu ada gunanya, bermanfaat. Mereka bangun, tetapi saudara, ibadah itu berguna dalam segala sesuatu, baik hidup di dunia maupun untuk kekekalan, saudara. Jadi, pembentukan karakter lebih penting daripada pembentukan tubuh. Orang mempunyai tubuh yang baik, itu bagus, tetapi karakter sifat yang baik jauh lebih bagus. Tongkat dan gelang, ini tujuannya untuk membawa meja. Meja ini akan diangkat dan dibawa kemana-mana. Saudara, seolah-olah berita firman Tuhan dibawa kemana-mana. Ada 4 gelang yang dibuat dari emas yang dipakai untuk menaruh tongkat pengusung. Saudara, ada 4 gelang. Tongkat itu mengusung. Injil harus diberitakan di mana-mana, supaya orang mengenal Kristus. Dibawa kemana-mana. Tongkat dibuat dari kayu. Kayu itu lambang manusia. Allah tidak memakai malaikat untuk memberitakan Injil. Ia memakai manusia. Saudara, ia memakai saudara, memakai kita. Kadang-kadang kita pikir, kenapa Tuhan tidak pakai malaikat? Tidak, Tuhan tidak pakai malaikat. Tuhan pakai anaknya sendiri, pakai manusia, di mana Yesus pernah menjelma menjadi manusia. Supaya dengan pelayanan ini, iman manusia bisa bertumbuh pesat. Kalau kita masuk dalam pelayanan, kita akan bisa bertumbuh pesat. Kayu yang dipakai adalah kayu yang sudah diolah. Pemberita firman haruslah seorang yang kedagingannya sudah dimatikan. Saudara, seorang pemberita firman harus yang kedagingan sudah dimatikan. Hidupnya selalu berada di atas mezbah Tuhan. Pelayanannya dengan tulus, bukan dengan maksud yang lain. 2 Korintus 2 ayat yang ke-17. Saudara, biar pelayanan kita itu tulus di hadapan Tuhan. 2 Korintus 2 ayat yang ke-17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi kita bisa lihat, kita melayani Tuhan bukan ada maksud tertentu, bukan karena uang atau kehormatan. Saudaraku, kita harus melayani. Nah, kayu yang dipakai ini kayu yang udah diolah, saudara. Jadi pemberita firman, orang yang sudah memangnya betul-betul mengalami pengolahan dari Tuhan. Nah, tongkat itu disalut dengan emas. Orang yang memberitakan firman harus ada pengurapan dan kuasa Roh Kudus. Tanpa pengurapan dan kuasa Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa mengerti firman Allah. Tidak mungkin itu bekerja, saudara. 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5. Aku menulis kepada kamu 1 Korintus 2. Sorry, saya baca 2 Korintus tadi. 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara,
Biar iman kita tidak bergantung kepada hikmat manusia, tapi kekuatan Allah. Perlu kuasa, sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Saudara, kita perlu kuasa dari Tuhan. Nah, penginjilan, Matius 28 ayat 19. Tuhan berkata, pergilah beritakan Injil. Memberitakan jalan keselamatan. Walaupun khotbahnya pendek, tetapi penuh kuasa Allah. Pengajaran, Matius 28 ayat 20. Mengajarkan segenap hati. Di Matius 28 ayat 19, Tuhan mengatakan segala kuasa ada padaku. Kita melayani Tuhan dengan kuasa dari Tuhan. Matius 28, 20, ajarkanlah. Kita memberikan pengajaran dengan segenap kehendak Allah kepada umatnya. Kita menumbuhkan dengan pengajaran. Gelang-gelang. Gelang diperlukan untuk mengusung meja roti. Gelang dan tongkat itu memikul beban ketika meja diangkat. Jadi, waktu meja itu diangkat, gelang dan tongkat itu yang jadi beban. Arti rohani, terbeban dalam pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia. Biar kita mau terbeban akan pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia. 3 faktor pemberita Injil. Terbeban, yaitu memberi makan domba Tuhan. Yang kedua, pengurapan Roh Kudus. Tanpa kuasa Allah, Injil tidak bisa masuk. Yang ketiga, sudah merasakan hidup berkemenangan, supaya hidupnya menjadi kesaksian. Jadi 3 faktor ini terbeban, pengurapan Roh Kudus, sudah merasakan hidup berkemenangan. Perkakas, ada 3 perkakas yang ada di atas meja roti itu. Pertama itu bokor, di dalamnya ditaruh kemenyan, dan diletakkan di atas roti sehingga bau harum. Yang pertama itu bokor yang ada kemenyannya, yang kedua piring, itu untuk tempat roti. Dan yang ketiga kendi dan mangkok. Kendi itu berisi anggur dan mangkok itu untuk alat korban curahan minuman. Nah, api mezbah. Ketiga alat dalam ruangan suci ini membutuhkan api. Di mezbah dupa itu ada api. Kemenyan diisi dengan api. Pelita juga ada api untuk supaya menerangi. Meja roti juga di atas itu, saudara, ada bokor itu. Di meja roti itu, kalau sudah lihat, ada bokor itu, ada api diisi kemenyan. Jadi api itu ada. Api itu tidak berasal dari mana? Api itu berasal dari mezbah korban bakaran. Api dari mezbah korban bakaran untuk menyalakan api atau api yang ada di dalam ruangan suci. Saudara, dari mana mezbah korban bakaran? Itulah api dari salib Tuhan. Jadi kita lihat api dari salib Tuhan. Api dari mezbah adalah api karena cinta Tuhan. Api dari korban Kristus, sehingga ibadah dan pelayanannya hidup. Gairah kita adalah gairah karena cinta Tuhan. Kalau kita melayani dengan cinta Tuhan, maka semua pelayanannya akan hidup. Orang yang mempelajari firman Tuhan juga karena dia cinta Tuhan. Kemenyan dan asap. Di atas roti itu ada kemenyan, saudara, ada bokor isi kemenyan. Kemenyan di atas roti. Maksudnya, ini satu peringatan kepada Tuhan. Imamat 24 ayat 7 mengatakan satu peringatan. Maksud peringatan itu adalah satu kenangan, satu suara. Kemenyan itu adalah doa orang suci. Di Wahyu 5 ayat ke-8 itu gambaran dari doa orang suci. Penuh dengan kemenyan itulah doa orang-orang suci. Wahyu 5 ayat 8 bagian terakhir. Saudara, kalau makan firman Tuhan harus menjadi suatu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Seperti doa. Jadi waktu saudara merenungkan firman Tuhan, saudara membaca firman Tuhan, saudara menjadi persekutuan erat dengan firman Tuhan. Jadi doa bersekutu erat dengan Tuhan di dalam doa. Pembacaan firman Tuhan bersekutu erat dengan firman Tuhan. Saudara, biar kita mau bersekutu erat dengan Tuhan. Asap kemenyan yang harum, itu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sebab hatinya dijamah oleh firman Tuhan. Kalau hati kita dijamah oleh firman Tuhan,
maka otomatis dari mulut kita keluar puji-pujian bagi Tuhan. Lukas 4 ayat 32, Mazmur 40 ayat 10. Kalau hati kita dijamah oleh firman Tuhan, maka hati kita akan hancur. Keluar puji-pujian spontan kepada Tuhan. Kita mengatakan, oh Tuhan terima kasih. Kita mengatakan, puji Tuhan, saudara. Kata-kata itu keluar dari hati. Hati, kalau hati kita dengar firman Tuhan, hati kita itu bisa diisi firman Tuhan, hati kita itu hancur, kita bisa, saudara, memuji Tuhan dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Amin, pujilah Tuhan. Kalau firman Tuhan ada di dalam hati, dari mulut kita keluar, oh puji Tuhan, amin, haleluya. Saudara, itu kata-kata membuat satu peringatan. Seringkali kata-kata yang diucapkan itu, saudara, meneguhkan firman Tuhan. Kalau saudara berkatakan amin, itu artinya demikian sesungguhnya. Itulah firman Tuhan. Saudara mengatakan haleluya, itu artinya puji Tuhan. Itu demikian kita bisa memuji nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu logos itu, saudara, waktu diisi dengan firman Tuhan, itu menjadi rema, firman Tuhan yang penuh kuasa, firman Tuhan yang bergerak, Tuhan yang berbicara, firman Tuhan yang menerangkan, firman Tuhan yang menjawab dan menghiburkan kita, firman Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Saudara, tanpa api, kalau bokor itu tidak ada api, maka tidak ada asap. Orang yang mendengar firman Allah tanpa salib Yesus, itu seperti bokor tanpa asap. Kalau kita dengar firman Allah, tidak ada salib, tidak ada penyangkalan, itu seperti bokor, tidak ada asap. Orang ini akan kehilangan gairah akan firman Tuhan. Lama-lama akan kehilangan gairah akan firman Tuhan. Kalau tanpa kemenyan, kemenyan itu doa orang suci. Karena malas, maka hidup doanya bantut. Kalau ada doa, firman Allah akan hidup. Bertekunlah di dalam doa, supaya firman Allah itu hidup. Imamat 24 ayat 7, bokor di atas roti, seperti mesbah korban bakaran. Semakin kita mengerti firman, semakin tinggi nilai korban kita. Hiduplah semakin cocok dengan firman. Korbannya indah, korbannya semakin indah. Makin hari korban kita makin indah, dan makin berkenan di hadapan Tuhan. Imamat 24 ayat yang ke-7, Allah mengingatnya. Allah mencium korban kita. Diingat Tuhan itu indah. Kalau ada sesuatu yang pasti diberikannya. Kalau sudah diingat oleh seseorang, pasti indah. Apalagi kalau diingat oleh Tuhan. Saudara, tidak dilupakan oleh Tuhan. Supaya diingat Tuhan, membayar setengah sikal perak. Ini adalah harga tebusan. Kalau saudara telah ditebus oleh Tuhan, oleh darah Yesus, saudara diingat Tuhan. Kalau kita meniup nafiri di Bilangan 10 ayat 9, itu memberi peringatan kepada Tuhan. Artinya kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan ingat kepada kita, memelihara ibadah, menaruh kemenyan pada bokor yang ada di roti pertunjukan. Saudaraku, Tuhan mengingatnya. Piring, Bilangan 4 ayat yang ke-7, piring untuk makan. Roti inilah makanan. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi kurban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Ada piring. Roti tidak langsung ditaruh di meja, walaupun itu meja emas, tapi juga ditaruh di piring, saudara. Piring itu untuk makan. Ini melambangkan bahwa roti ini adalah makanan. Firman Allah adalah makanan jiwa kita. Matius 4 ayat yang keempat. Hidup manusia bukan dari roti saja, tapi juga dari firman. Alkitab bukan hanya kitab suci orang Kristen, tetapi juga makanan manusia. Alkitab bukan hanya kitab suci, tapi makanan manusia. Piring itu lambang pengertian bahwa memang ini makanan, untuk menunjukkan bahwa roti ini adalah makanan. Saudara, ini roti yang dipertunjukkan adalah roti makanan buat kita. Alkitab itu bukan tontonan. Alkitab itu adalah firman Allah, itulah makanan kita. Sikap manusia bagi yang kedatangan ingin, bersungut-sungut terhadap perkara rohani. Karena dalam hatinya ia ingin dunia. Bosan dengan mana yang tidak dikenalnya.
Kalau di gereja tidak serius mendengar firman Allah, sikap yang ditujukan telah mencemoohkan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana sikap kita untuk firman Tuhan? Biarkan sikap kita baik untuk kita mendengar firman Allah. Khusus makanan imam. Bagi imam, roti di meja roti, pertunjukan itulah makanannya. Imam makan roti ini di tempat suci. Hanya imam yang boleh masuk ke ruangan suci. Pelantikan imam. Ada 3 tanda pelantikan. Tanda air, tanda minyak, dan darah. Tanda hidup benar di hadapan Allah. Seorang imam harus benar hati, pikiran, dan perbuatannya. Tanda air, tanda kebenaran. Tanda minyak. Inilah tanda dipimpin oleh Roh Kudus. Tanda minyak. Roma 8:14. Dan tanda darah, inilah tanda sengsara dan mau memikul salib. Tanda seorang pelayan Tuhan. Yang pertama, hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, pengurapan Roh Kudus. Dan yang ketiga, bersedia mikul salib. Bersedia sengsara. 3 tanda ini yang ada. Nah, saudara, di halaman tidak ada roti. Kalau mau makan roti, firman Allah harus hidup dalam ruangan suci. Di halaman tidak ada roti. Bagi orang halaman, firman Allah itu hanya sekedar etika saja. Ada orang mengatakan firman Tuhan itu hanya etika saja. Firman Tuhan bukan etika. Firman adalah makanan buat jiwa kita, saudara. Orang yang hidup di ruangan suci, penuh perhatian dan sukacita, terus lapar, haus. Saudara, dia rindu firman Allah. Dia menikmati firman Allah. Firman Allah menjadi kesukaannya. Orang yang di halaman bosan, lelah, mengantuk, tidak ada perhatian. Firman Tuhan terasa seperti hukuman bagi dirinya. Kendi dan mangkuk. Kendi dan mangkuk dipergunakan untuk persembahan minuman. Kendi diisi dengan anggur, kemudian dituangkan ke dalam mangkuk, lalu dibuang sebagai korban curahan. 2 persembahan minuman. Imamat 23 ayat 37, korban curahan dibakar bersama dengan persembahan bau-bauan. Persembahan ini tidak boleh dipersembahkan di dalam ruangan suci, di atas mezbah dupa. Korban curahan dibakar bersama dengan persembahan bau-bauan. Persembahan ini tidak boleh dipersembahkan di dalam ruangan suci di atas mezbah dupa. Bilangan 28 ayat 7, persembahan minuman dicurahkan di dalam ruangan suci, tetapi tidak di atas mezbah dupa, melainkan langsung ke tanah dalam ruangan suci. Saudara, korban curahan dibakar bersama dengan mezbah. Tidak boleh dipersembahkan dalam ruangan suci, tapi di atas mezbah. Korban curahan itu ditaruh di atas mezbah. Korban minuman itu dibuang di tanah. Saudara, kita lihat. Ada 3 hal yang terdapat dalam korban curahan minuman. Anggur, kurban, 3 karena kebenaran. Nah, anggur. Anggur itu lambang sukacita. Mazmur 104 ayat 15. Anggur di atas meja roti dicurahkan. Mazmur 104 ayat 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Anggur di atas meja roti dicurahkan. Kesukaan akan firman Allah menjadi persembahan minuman bagi Allah. Saudara, kesukaan akan firman Allah. Kalau saudara dengan saya suka akan firman Tuhan, itu menjadi persembahan minuman. Kalau seseorang suka akan firman Tuhan, itulah persembahan minuman. Biar kita mau suka akan firman Allah. Korban, taat kepada firman Allah. Bukan saja ada sukacita, tetapi juga pengorbanan. Tetapi korban itu juga menyenangkan karena kita cinta Tuhan. Saudara, korban itu menyenangkan. Orang yang tidak cinta Tuhan akan bersungut-sungut ketika melakukan firman. Karena kebenaran firman. 1 Petrus 2 ayat 20-21. 1 Petrus 2 ayat 20-21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Korban yang berkenan kepada Tuhan, yaitu berani menderita sengsara, karena kebenaran Allah. Ini akan membuat pendirian yang baik, dan pertumbuhan rohani yang subur, saudara. Jadi kita lihat itu yang ada. Ini yang berarti korban yang berkenan kepada Tuhan. Nah, roti anggur, firman Tuhan, itu mendengar, menaati. Kita dengar, kita taat. Lalu ada persembahan minuman. Firman Tuhan, ada dupa, itu kebenaran. Orang yang mau menderita karena mentaati firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadi daging dalam hidupnya. Sehingga rohaninya bertumbuh. Saudara, firman Tuhan harus menjadi daging. Sehingga orang itu taat dan tumbuh dalam Tuhan. Penderitaan juga akan menjadi pahala bagi kita. Persembahan minuman. Dengar. Kalau kita dengar, kita taat. Waktu kesukaran datang, kita menang. Itu korban curahan. Tetapi pada waktu kita dengar firman Tuhan, kita tidak taat. Waktu kesukaran datang, kosong, saudara. Orang yang mengerti firman Tuhan, ketika kesukaran datang, dia akan bersuka cita. Dia tidak ketakutan. Sebab firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara, kalau dia mengerti firman Tuhan, waktu kesukaran datang dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia tahu roh kemuliaan ada padanya. Fungsi meja roti pertunjukan dalam pertumbuhan iman. Saudara, lihat orang kafir di luar halaman, orang-orang Israel yang ada di halaman, orang Lewi, imam-imam dan imam besar. Ukuran pertumbuhan iman. Perhatikan perbedaan tingkatan-tingkatan ini. Kita bertumbuh terus sampai kesempurnaan. Dari pintu gerbang sampai pintu kemah. Itu kelahiran baru. Usia 8 hari. Sampai juga disunat. Ruangan maha suci adalah tata Allah. Terus kita maju dan bertumbuh dalam Tuhan. Tingkat kesucian. Kesucian itu bertingkat-tingkat, saudara. Kita terus naik ke gunung kesucian Allah. Sampai kita ke puncaknya. Kita terpelihara di dalam Tuhan. Disucikan. Disucikan oleh darah Yesus. Darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Disucikan oleh firman Allah. Efesus 5:26, Yohanes 15:3. Firman Allah menyucikan kita dari dosa yang akan datang. Sehingga tidak jatuh dalam dosa. Jadi ada dua hal, saudara. Pertama, kita disucikan oleh darah Yesus. Yang kedua, disucikan oleh firman Allah. Kita taat pada firman Allah. Itulah penyucian dengan firman. Saudaraku, puji nama Tuhan. Itu adalah meja roti, saudara, bagiannya yang kedua. Puji Tuhan.